spiritual, sebenarnya tanpa dikatakan kebangkitan spiritual, manusia itu dari lahir ya terbangun dari jiwa spiritual. Nah, spiritual yang disadari atau tidak manusia itu, maka dia bergerak dalam proses atau putaran spiritual itu sendiri. Makanya kalau dulu pernah saya sampaikan, seorang spiritualis tidak harus supranatural. Seorang supranatural pun belum tentu seorang spiritualis. Ini yang harus menjadikan dasar, karena itu ada bagian-bagian produk yang dikembangkan itu menjadi konsep politik. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi Pak Wisnu. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Saya pengen banyak tanya mungkin Pak ya. Jadi kemarin kita sudah banyak ngobrol tentang hal-hal terkait spiritual. Tapi saya masih pengen menggali lebih dalam lagi tentang spiritual itu sendiri. Terutama saya pengen juga memberikan referensi baru kepada teman-teman kita mungkin yang masih muda-mudi atau bahkan yang sudah menjalankan spiritual itu sendiri tapi masih bingung untuk mendefinisikannya terkait dengan spiritual dan hal-hal yang mengiringinya begitu. Nah, di masyarakat sendiri atau di teman-teman kita sendiri itu juga mengenal adanya istilah kebangkitan spiritual. Nah, sebenarnya spiritual itu sendiri apa sih? Terus kok kenapa ada yang namanya kebangkitan spiritual begitu Pak? Jadi mohon penjelasannya dulu terkait spiritual itu sendiri. Sekali lagi saya tidak mengatakan atau berbicara masalah norma, tapi cepat kita berorientasi pada sebuah pengetahuan. Sebenarnya pengertian spiritual menurut cara pandang saya adalah konsep rohania atau jiwa, kejiwaan dalam mengenal dunia yang mungkin bisa dikatakan metafisik. Tapi pengertian spiritual sendiri sebenarnya cukup universal, cukup luas. Kalau dikatakan sebuah kebangkitan spiritual, sebenarnya tanpa dikatakan kebangkitan spiritual, manusia itu dari lahir ya terbangun dari jiwa spiritual. Nah, spiritual yang disadari atau tidak manusia itu, maka dia bergerak dalam proses atau putaran spiritual itu sendiri. Makanya kalau dulu pernah saya sampaikan, seorang spiritualis tidak harus supranatural. Seorang supranatural pun belum tentu seorang spiritualis. Itu yang harus menjadikan dasar, karena itu ada bagian-bagian produk yang dikembangkan itu menjadi konsep politik. Nah itu menarik sepertinya Pak. Seorang spiritualis adalah bukan berarti supranatural dan juga supranatural bukan juga seorang spiritualis. Itu maksudnya bagaimana itu Pak? Kebanyakan orang-orang yang mengenal supranatural itu selalu hanya mendefinisikan dirinya melihat sesuatu atau yang bersifat ruh atau alam goib yang menurut mereka itu sesuatu yang lain. Cara pandang dia di dalam kehidupan sehari-hari, atau dia melihat sesuatu yang tidak kasat mata, tapi dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang dia merasa bisa melihat
Ini adalah konsep-konsep supranatural. I see. Tapi supranatural bukan seorang spiritualis, tapi seorang spiritualis pasti akan mengenal supranatural, walaupun tidak secara spesifik untuk dipelajari, karena itu adalah hidayah sebenarnya. Karena tidak setiap manusia yang belajar spiritual akan menemukan supranatural. Kadang-kadang salah, di sini ada salah persepsi. Oke. Tapi perjalanan seorang spiritual yang dimana manusia itu terproses dari spiritual sendiri itu, maka disadari atau tidak sadari dia akan bergerak lambat laun hingga kemudian mencapai ke tingkat kedewasaan atau kematangan dari spiritual. Berarti bisa dikatakan itu adalah dua hal yang berbeda, tapi di Ya. dalam perahu yang sama. Bisa dikatakan seperti itu. Cuma saya tidak mengatakan ini bagian. Gitu. Jadi kalau di dalam perahu yang sama, saya kira tidak seperti itu. Kalau di perahu sama akan menjadi konsep yang sama pula. Gitu. Oh ya. Jadi itu adalah bagian dari sebuah atau katakanlah sesuatu yang bergerak di dalam proses kehidupan, di dalam spiritualnya itu akan menjadi bagian pengembangan dan itu tidak harus seperti itu. Gitu. Oke, baik. Nah, jadi kalau semisalkan bahasa yang beredar di masyarakat itu kan kebangkitan spiritual. Sedangkan lawan dari kata bangkit sendiri ini kan adalah terbaring atau tertidur. Artinya tidak sepenuhnya tidak ada kalau begitu. Jadi hal ini relevan kalau misalkan dengan penjelasan panjenengan sebelumnya bahwa spiritual itu adalah bawaannya setiap manusia itu sendiri semenjak dia lahir, begitu ya. Nah, kalau benar begitu, nah cara membangunkan kesadarannya sekarang, kesadaran spiritualnya itu yang sedang tertidur, itu arah yang baik dan benar itu seperti apa? Itu kan tergantung sumber daya manusianya sendiri. Oh, Makanya itu harus dibekali dengan sebuah pengetahuan atau wawasan. Pengetahuan dan wawasan inilah yang akan membawa seiring dengan spiritual itu sendiri akan menjadi lebih matang pengertian spiritual itu. Kalau dikatakan spiritual banyak yang tertidur karena mereka mencoba tidak mengerti, tidak mau mengerti. oke. Hanya itu aja, diberitahu itu diberi pengertian, mereka tidak bisa menerima atau memahami sebagaimana apa yang termaktub di situ. Jadi tergantung sumber daya manusia itu atau gampangnya makomnya lah orang itu bagaimana gitu, wadah orang itu. Kalau orang itu memang mempunyai dasar untuk mencoba mengerti, karena setiap tadi kembali saya katakan spiritual itu akan terbawa mulai dia dilahirkan, jadi nggak akan bisa lepas. Manusia itu mempunyai spiritual di dalam kehidupannya itu. Nah, ketika dia terbangun atau ketika dia mau mengerti, maka disitulah dia akan terbangun. Oke. Tanpa dia tidak mau mengerti atau tidak mengajukan itu, ya mereka akan bisa dikatakan tertidur atau tidak akan pernah mengenal. Itu aja. Jadi itu sebenarnya kan kalau misalkan dari diskusi panjenengan dan kita sebelumnya, kalau misalkan spiritual itu adalah bawaan lahir dari setiap pribadi, berarti kan selama hidupnya pasti seseorang itu kan mengalami kondisi-kondisi hal-hal yang lebih mendalam tentang spiritual hidupnya itu sendiri. Nah, gimana caranya kita mengetahui pengalaman yang kita alami itu adalah otentik, jadi bukan dari ilusi ataupun sugesti? Nah, makanya saya katakan kembali lagi, itu dibutuhkan sebuah pengetahuan atau wawasan di dalam berkehidupan mengenal spiritual. Ketika mereka itu mau menyadari dan mau mencoba untuk mengerti di situ, maka seiring itu spiritual itu akan terbangun, terbawa atau tercerahkan. Nah, tanpa rasa
keinginan kawan untuk mengerti, maka selamanya dia nggak akan pernah menyadari itu. Ya. Tidak menyadari bahwa dia mempunyai kemampuan di situ. Karena setiap manusia itu mempunyai spiritual. Tidak harus dipelajari secara khusus, tapi orang-orang yang mau mengerti secara nggak langsung ya akan belajar untuk mengerti. Nah itu kalau misalkan kita coba analogikan gitu ya, kita coba bandingkan dengan seseorang yang mau mempelajari spiritual itu sendiri lebih dalam dengan seseorang mungkin yang selama dia tidak pernah mengenal itu tapi menjalankan kehidupan ini. Kadangkala orang yang tidak mengenal spiritual dengan baik, dia bisa mengalami hal-hal yang di luar, mungkin seolah-olah di luar kemampuannya, itu dia bisa. Makanya setiap kehidupan di dalam berkehidupan ini, dalam bermasyarakat itu, sadar atau tidak sadar, mereka membangun spiritual. Mereka berbicara dengan bahasa spiritual, mereka berbudaya dengan spiritual, mereka melakukan suatu aktivitas dengan spiritual. Sebenarnya itu cuma pada tataran yang mana yang dia pahami. Ketika dia hanya mengenal itu sebagai konsep yang biasa, sebagaimana kemampuan di dalam dia berpikir, sadar atau tidak sadar, ya pasti dia tidak melakukan spiritualisme. Hanya saja cara pandangnya yang berbeda. Cara pandang dan mendefinisikannya mungkin. Nah, itu berbeda. Seandainya mereka mau mengerti dan menggali itu jauh lebih ke dalam, makanya dalam hal ini dibutuhkan pengetahuan dan wawasan, maka akan ada sesuatu atau hasil-hasil yang mungkin menurut kebanyakan orang itu hal yang berbeda, yang mempunyai suatu hal yang berbeda gitu. Yang sebenarnya setiap manusia itu akan bisa menggali itu. Contoh satu soal, misalkan orang yang mempunyai insting tinggi. Bahasa insting bukan bahasa spiritual, tapi orang yang mengenal spiritual, dia akan merasakan insting itu. Rasa yang dia mampukan, yang dia tangkap di dalam getaran paling dalam dirinya, ini adalah konsep-konsep spiritual, jiwa yang menyatu dengan ruhaninya atau apapun itu yang namanya, mereka mendefinisikan itu adalah bagian dari itu sendiri, spiritual itu sendiri. Hanya bagaimana dia berwawasan atau bagaimana dengan sudut pandang mereka melihatnya itu bagaimana. Tapi harus dengan wawasan dan pengetahuan. Tanpa itu ya nggak ada artinya, kalau nggak bisa diterjemahkan. Nah, dengan adanya polemik yang dihadapi oleh setiap pribadi manusia, pasti mereka itu kan mengalami yang namanya kebahagiaan, lalu ya bisa juga kesedihan gitu kan. Nah, kalau misalkan kebahagiaan sejati yang berasal dari spiritualitas, atau sebaliknya spiritualitaslah yang muncul dari kebahagiaannya itu? Tidak bisa dikatakan seperti itu, karena itu keseluruhan. Maksudnya begini, bahagia, sedih, senang, itu semua juga bagian di dalam spiritual itu. Karena unsur, kembali lagi, definisi spiritual adalah sesuatu yang berhubungan dengan rohania, jiwa gitu. Pengertian yang berhubungan dengan jiwa dan rohania. Orang yang berbahagia, orang yang bersedih adalah bentuk dari ungkapan jiwa. Ketika dia bersedih, ketika dia berbahagia, maka ada suatu hal, pola-pola di dalam kehidupannya yang membentuk keadaan seperti itu. Misalkan dia bahagia, tertawa, ini pola-polanya seperti itu. Ini adalah ungkapan jiwa. Ini adalah bentuk spiritual. Tetapi
Tapi kembali lagi, ini tidak cukup seperti ini karena ini berbentuk universe spiritual. Tapi yang paling pasti adalah setiap kehidupan adalah spiritual itu sendiri. Dan manusia yang hidup pasti punya spiritual atau spiritual itu gambaran kehidupan. Sederhana itu aja.